warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabar? Sehat-sehat selalu? Sehat. Alhamdulillah ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi ini belum dinyatakan usai ya. Beberapa aktivitas sudah mulai terlihat secara offline ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pertama, topik 1 dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang konsep, fungsi, dan ragam bahasa. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar mahasiswa dapat menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan ragamnya. Oke. Kenapa saya memulai dengan ini? Tujuannya agar kalian ini tahu dulu hakikat dari bahasa, kemudian fungsinya apa ya, sejarahnya bagaimana, sehingga tumbuh di benak dan juga perasaan kalian ini rasa bangga. Oh, bahasa Indonesia ini dulu susah payah, kita harus memuliakannya, kita harus gunakan ini untuk kepentingan kehidupan kita, seperti itu dalam hal bermasyarakat. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita mulai ya, dari mulai hakikat atau konsep bahasa. Nah, coba, ini gambar apa ini? Pohon. Ada yang menyebutnya pohon ya? Iya. Ada juga yang menyebutnya wit. Bahasa Jawa, ya. Tangkal, bahasa Sunda. Puun, orang Papua atau orang Betawi, ya. Nah, kok bisa beda-beda? Padahal bendanya sama, tapi kok bahasanya beda-beda. Nah, ini mulai jadi ada pertanyaan, kok bisa ya? Gimana kok bisa beda orang satu benda kok jadi beda bahasa? Oke, sebelum ke sana saya mau bertanya, kira-kira mana yang lebih dulu? Bahasanya atau bendanya dulu? Benda. Bendanya dulu. Ada benda dulu, baru orang berpikir ini disebut apa gitu ya? Iya. Bukan bahasa dulu ya? Iya, Tapi ada kamusnya dulu, baru dibuktikan dengan benda-benda. Ayo, mana yang benar? Bingung? Ya, bendanya dulu dong. Kan kita manusia diciptakan belakangan. Lebih dulu tuh alam ya. Alam baru manusia. Manusia baru memahami alam. Diajarkanlah dalam kisah Nabi apa? Nabi Adam ya. Dikenalkan oleh malaikat Jibril mengenai tata surya, apa yang ada di langit, itu namanya bintang, itu namanya bulan, ya, ini namanya pohon dan lain sebagainya. Artinya benda-benda sudah ada, tinggal kita menyebutnya apa. Nah, tapi pertanyaannya kok bisa beda-beda ya? Wah, setiap suku bangsa, setiap daerah beda-beda dalam menyebutkan satu benda. Nah, ini yang harus kita gali. Kita lanjut ya. Ini paham apa terlihat nggak sih ininya? Slide-nya? Terlihat, Pak. Nyata aja. Besar ya. Oke, jadi ada konsep bahwasanya bahasa itu yang pertama itu sebetulnya ini manasuka atau arbitrer. Bahasa itu bersifat arbitrer. Maksudnya apa? Manasuka itu bebas, menyebut benda itu apa aja bebas awalnya, nggak ada kaidahnya. Kalau meja itu disebut meja gitu. Dulu lihat meja ya bebas, orang mungkin meja. Coba ada nggak hubungannya meja dengan bentuknya yang dari kayu, ada kakinya 4 tiba-tiba disebut meja? Ceritanya gimana coba? Ya, itu artinya berarti bebas orang zaman dulu tuh. Pokoknya kalau lihat itu tuh meja, ya. Nah,
Awalnya bebas, lama-lama kok bisa diikuti oleh yang lain dan dipahami. Nah, ini prosesnya. Jadi dari bebas, kemudian dipahami orang, kemudian setelah bebas, mendapatkan pengakuan, konvensi, kesepakatan dari masyarakat. Kalau itu tuh meja. Jadi setiap orang jadi tahu kalau menunjuk benda itu ngomongnya meja. Itu kata orang Indonesia, kata orang Inggris, table ya, gitu. Nah, itu ya. Jadi asal mulanya bahasa. Nah, sekarang sebetulnya kalian kalau mau membuktikan bahwa bahasa itu arbitrer dan mana suka ya, coba kalian buat mana suka bahasa yang bebas ya. Jadi kalian punya misi membuat bahasa khusus kelas akuntansi ketan 20 ya. Misalkan meja itu diganti jadi apa? Misalkan jadi koto ya, kemudian kursi jadi kite ya. Terus menerus kamu mengucapkan itu. Jadi setiap kali menunjuk meja, koto. Nah, lama-lama orang jadi tahu kan, oh itu koto ya, ini ikut. Nah, itu yang disebut dipahami dan mendapatkan kesepakatan atau konvensional. Lama-lama kalian punya kosakata sendiri, punya kamus sendiri, namanya kamus bahasa kelas akuntansi. Oh ya, jadi kita bisa membuat satu bahasa baru. Itu ya. Nah, kemudian bahasa itu produktif. Produktif itu maksudnya apa? Bisa dibuat terus-menerus. Ada benda baru, kita buat baru lagi. Ya, kayak komputer dulu, kita belum mengenal komputer kan? Tiba-tiba datang ke Indonesia, bingung. Namanya apa ya? Nah, tetapi karena sudah tenar di negara asalnya ya, namanya komputer, ya udahlah kita ikut saja komputer, tetapi dengan ejaan yang berbeda. Kalau komputer di sana kan ejaannya pakai C ya, komputer ya. Tapi kalau kita pakai K pengucapannya komputer. Nah, tetapi kalau kita yang membuat produknya, ya tentu saja pakai bahasa kita ya, pakai bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa yang lain. Contohnya apa ya, produk yang dihasilkan oleh orang Indonesia dan namanya Indonesia, ada nggak? Ada nggak? Banyak, cuma kita nggak tahu aja ya. Itu. Oke, itu ya tentang konsep berbahasa. Selanjutnya, berbeda. Nah ini, makanya tiap bahasa berbeda kan. Perbedaan itu karena apa? Perbedaan itu ya karena beda budaya, kemudian beda wilayah. Sekarang kalian pindah, geser aja ke kampung lain, mungkin sudah ada dialek yang berbeda, atau sudah ada bahasa yang berbeda, gitu ya. Itu berbeda, punya kekhasan masing-masing, keunikan ya, kekhasan. Misalkan unik, orang Jawa itu unik misalkan, nama-namanya belakangnya pakai O gitu ya, Widodo, Suparto ya, itu kan keunikan kekhasan yang dimiliki oleh suku Jawa. Jadi kita tahu kalau namanya Sumanto, udahlah nggak usah berdebat, pasti dari Jawa. Walaupun lahir di Lampung, pasti orang punya orang Jawa. Gitu ya. Kalau Asep orang mana Asep? Sunda. Enggak. Nah, ya Dadang, ya Tatang, banyak orang Sunda ya, produksi keunikan, ya seperti itu. Orang Lampung juga ada kekhasannya, misalkan apa? Intan. Ada syahnya belakangnya ya. Kalau laki-laki itu Alam Syah atau Edarwan, ya, ada kepala dinas, namanya kayaknya Lampung banget ya. Oke. Kemudian universal. Nah, maksud universal itu apa? Satu bahasa itu bisa diakui oleh sedunia dan orang bisa paham. Ya karena bendanya sama, mau di Indonesia mau di mana kan namanya langit-langit ya. Itu tinggal memahami saja seperti itu. Oke, itu tentang bahasa. Oke, selanjutnya. Jadi bahasa itu apa? Bahasa itu apa? Alat komunikasi. Alat komunikasi. Ya. Betul, alat komunikasi. Tapi berupa apa? Berupa pakai tangan, pakai mata, kedipan-kedipan ya. Depan suara. Berupa ucapan. Iya benar. Ya, Berupa berupa ucapan. ucapan, bisa tulisan ya.
Ya. Tetapi pada dasarnya bahasa itu adalah lambang bunyi, bunyi-bunyian. Nggak boleh gerakan, nggak ada gerakan. Itu bahasa isyarat ya orang menyebutnya ya. Bahasa itu yang ada bunyi-bunyinya. Yang kemudian bunyi-bunyi itu dilukiskan melalui simbol-simbol huruf-huruf. A sampai Z, itu kan ada bunyinya. A beda sama B, B beda sama C, C beda sama D, sampai Z ya. Nah itu bahasa. Sistem lambang bunyi. Tetapi lambang bunyi yang memiliki Makna. bukan cuma bunyi-bunyian nggak jelas. Itu bukan bahasa kalau bunyi-bunyian nggak jelas ya. Misal, coba aja kalian rangkai bunyi-bunyian dari A sampai Z. Kita acak konsonan nama vokalnya. Misalkan kita menulis mengucapkan kata ini, merangkai huruf H, J, N, A, U. Apa dibacanya? H, J, N, A, U. Dibacanya apa? Now. Jenau. Jenau. Ada maknanya nggak? Enggak. Ada ya. Padahal itu huruf-huruf bahasa ya. Tapi bukan disebut bahasa karena tidak memiliki. Coba kita tukar susun ulang lagi. Jadi H, U, J, A, N. Jadi apa? Hujan. Dan. Hujan. Ada maknanya nggak? Ada. Ada. Dari langit ya. Nah itu baru bahasa. Jadi kalau ada orang ngomong nggak jelas itu artinya dia bukan lagi berbahasa, dia lagi meracau ya, seperti orang ini ya orang sebutlah orang gila ya seperti itu. Ya. Jadi saat berbahasa itu harus jelas, artikulasinya jelas, maknanya jelas, agar orang lain mendapatkan pesan yang jelas. Oke. Kemudian kemampuan seseorang dalam memproduksi bahasa juga ditentukan oleh yang namanya apa? Alat ucap atau artikulasinya. Lidahnya, giginya, mulutnya ya, bibirnya, lehernya itu mempengaruhi. Ya. Ada yang nggak jelas mungkin karena lidahnya terlalu pendek. Makanya ada terapinya nanti seperti itu ya. Oke. Itu bahasa. Jadi sistem lambang bunyi yang dilahirkan dari alat ucap yang memiliki makna itu ya, arti dari bahasa. Lalu arti dari bahasa lainnya adalah berupa ucapan atau tulisan ya untuk mengungkapkan apa? Ide, gagasan atau perasaan atau pikiran. Jadi ketika kita ngomong kan kita sedang mengungkapkan pikiran kita, nggak mungkin kita ngomong nggak ada yang kita maksud ya. Itu. Jadi di sini juga dapat dilihat bagaimana seseorang itu dari bahasanya. Kalau ada orang bahasanya kasar, kotor, kita bisa mencap dia sebagai orang yang kasar, kotor, orang nggak benar gara-gara bahasa. Atau ada orang doyannya ngomongin makhluk gaib gitu ya. Berarti pikirannya itu mikirin itu terus tuh tiap malam ya. Jadi bagaimana kita mengkondisikan pikiran kita agar nanti bahasanya juga sesuai dengan yang kita pikirkan atau tindakan kita sesuai dengan yang kita pikirkan. Nah, jadi bahasa itu mempengaruhi pikiran atau sebaliknya, pikiran mempengaruhi bahasa ya. Bahasa mempengaruhi pikiran orang bisa kalau kita bisa menjelaskan dengan baik, dengan meyakinkan. Orang tiba-tiba jadi ikut kita, ya kan? Makanya ya banyak pendakwah hebat atau pendeta-pendeta hebat itu ya mampu menyihir ya sehingga orang jadi ikut atau disebutnya yang suka mengkompori orang itu provokator ya. Itu kan tiba-tiba kita seolah jadi harus ikut dia gitu. Berarti dia bisa mempengaruhi pikiran kita lewat bahasa. Nah itu ya betapa kuatnya bahasa. Banyak kejadian-kejadian pun kejadian hukum ya kasus-kasus berawal dari bahasa, salah bahasa ya itu bisa jadi kasus hukum. Nah, maka berhati-hatilah dalam berbahasa.
Oke. Oke, lalu apa fungsi dari bahasa itu sendiri? Yang pertama adalah alat untuk mengekspresikan diri. Ya, mengekspresikan diri itu ya saat kita sedih kita ekspresikan. Jangan diam. Ekspresinya lewat apa sih? Bisa lewat Berbicara. tulisan, curhat, Bukan. atau curhat ke teman ya, ngobrol ya, cari teman. Biasanya sembuh kalau ada yang mendengarkan. Tapi kalau dipendam jadi apa? Jadi penyakit. Ya, jadi stres. Orang sakit bisa meninggal gara-gara nggak berekspresi. Kalau mau nyoba eksperimen silakan. Coba kalian sehari nggak ngomong, nggak mencurahkan sesuatu, benar-benar diem. Ketemu orang pun diem. Pokoknya nggak ada yang diomongin, nggak ada yang dicurhatin, nggak ada yang ditulis. Gimana rasanya? Kayak orang bengong. Nah, kalau udah bengong, tanda-tanda apa ya? Banyak pikiran. Stres lama-lama jadi Sakit. sakit lama-lama. Kalau udah sakit, Gangguan jiwa. bisa meninggal dan lain sebagainya. Tapi juga jangan terlalu banyak ngomong juga. Nanti apa? Nggak disukai sama orang ya. Ya. Jadi harus bijak. Oke, itu alat mengekspresikan diri atau alat komunikasi untuk berbicara, kan? Cari lawan bicara. Nah, kalau yang suka menulis, lebih baik mengekspresikan diri lewat menulis puisi, menulis lagu. Jangan menulis di medsos. Boleh menulis di medsos ya, tapi isinya puisi, kata-kata mutiara, penyemangat, motivasi, ya bukan curhat ya. Kalau curhat di medsos, hati-hati, ada undang-undang ITE. Kita habis belanja di satu produk, misalkan di MBK ya, beli apa, kecewa, langsung nulis di medsos. Langsung kamu besok harinya dipolisikan oleh pihak perusahaan. Karena ada undang-undang ITE, harusnya konfirmasi dulu. Kecuali udah konfirm, udah ngomong, saya nulis ya di medsos, kalau nggak ditanggapi, mereka tetap tidak mau menanggapi, ya nggak apa-apa, silakan saja ya, insya Allah aman. Tapi kalau belum apa-apa langsung curhat di medsos, wah bisa kena kalian. Nah, lebih baik yang baik-baik. Jangan yang hoax. Hoax itu belum tentu kebenarannya ikut komen, ikut rame, apalagi men-share, menyebarkan ya. Itu. Apalagi yang suka politik-politik nih ya, ada ya. Langsung aja kalau ada hal-hal yang nggak suka, baik itu dari siapa ya, dari pemerintah ataupun dari lawan pemerintah, kita langsung. Nah, itu tidak usah. Kenapa? Ini juga berhubungan dengan nanti track record digital Anda. Bahaya saat Anda suatu saat menjadi orang besar, Anda misalkan suatu saat akan daftar sesuatu, itu akan dilihat jejak digital Anda. Ya, melamar, misalkan melamar kerja. Iseng HRD-nya membuka IG Anda. Isinya ini, apa namanya, protes terus. Ya nggak mau perusahaan terima Anda, ya nggak? Kalau dibuka foto seksi semua, waduh, bahaya nih nanti jadi pelakor ya di tempat kerja. Itu isinya fitness semua misalkan. Nah, ini bagus nih, saya cari yang suka fitness. Nah, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Hati-hati ya, kalau yang tidak perlu hapus aja dari sekarang. Ini jadi track record Anda nanti saat mau jadi sesuatu ya, itu akan dilihat. Apalagi sekarang ada istilah doxing, pernah dengar nggak? Iya. Hah? Apa doxing? Doxing. Apa ya doxing ya? Oh, doxing kata. Apa doxing? Nggak ada yang tahu doxing. Pasti bahasa Inggris ya. Doxing ini data-data kita bisa dibuka, data digital. Ya, saya mau mencalonkan diri jadi wali kota. Tiba-tiba udah dibuka. Kita sukanya buka apa? Kita ternyata sering mengklik apa? Kita punya utang di mana? Aduh, bahaya ya. Jadi malu kita, jadi gak jadi. Nah, itu zaman sekarang itu udah ada istilah doxing. Hati-hati. Data kita semua ada direkam, kemudian ada orang yang membukanya. Percakapan kita dengan siapa dibuka.
Sering lihat nggak kejadian-kejadian gitu di Indonesia? Ada ya yang kayak gitu ya. Itu namanya doxing. Boleh tidak? Ya tidak boleh, ada ITE sebetulnya. Ya. Tetapi karena namanya politik, kadang-kadang jadi nggak jelas, jadi ngawur ya. Jadi lebih baik daripada mikirin faktor eksternal, bagaimana politik kita, bagaimana undang-undang hukum kita, lebih baik kita lihat diri kita. Daripada nanti ketahuan, berhentilah membuka hal-hal yang tidak bagus ya, seperti itu ya. Oke, itu namanya doxing ya. Hati-hati, nanti kalian jadi orang besar nggak jadi gara-gara datanya dibuka. Oke, itu ya. Jadi fungsinya bahasa sebagai alat komunikasi, alat ekspresi, dan yang terakhir alat integrasi dan adaptasi. Ya, di sini pada ngekos atau pada di kampung masing-masing? Di rumah apa di kampung? Kampung ya, lagi corona ya. Nah, kan kalau kalian datang ke lingkungan baru biasanya harus beradaptasi. Salah satunya bisa lewat bahasa ya, pelajari bahasa setempat, kemudian juga gunakan bahasa-bahasa yang baik. Kalau baru datang ngekos, dibawa tradisi berbahasa di kampungnya lah bisa langsung diusir oleh ibu kos ya, atau tidak dapat teman gitu ya. Paham ya? Oke. Oke, kemudian berikutnya, nah ini contoh ya, ekspresi diri, kemudian alat komunikasi dan adaptasi. Nah, ini foto saya gagah ya, sama orang mana kira-kira ini ya? Ada yang tahu berbudaya apa begini? Nggak ada yang tahu ya, itu orang Lampung ya. Ini orang Baduy ya, di Banten. Di Banten ya. Nah, ini kan kita harus beradaptasi saat ke sana karena berbeda banget budayanya. Nggak bisa saya datang ke sana datang ke Tenteng kayak orang kota ya. Ya ikutin daerah sana ya nggak? Gitu ya. Asik nih kalau kalian ke Baduy, asik. Di sana ini nggak ada listrik ya, nggak ada sinyal. Percuma bawa HP paling buat moto doang ya. Kemudian di sana nggak ada masjid ya. Kalau nggak ada gereja ya, karena agama mereka uh, masih agama kuno ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kita perquick, kita percepat. Nah, lalu bahasa Indonesia sendiri ini ada sejarahnya ya, kenapa bahasa Indonesia? Dulunya kan kita Nusantara ya, tidak semuanya berbahasa Indonesia. Nah, ini secara politik itu baru diakui tanggal 28 Oktober tahun 1998. Ini nama peristiwanya Sumpah Pemuda. Jadi kumpulan pemuda-pemuda dari Nusantara bergabung menyatakan diri untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Nah, tapi di sini ada problematikanya. Kenapa? Kan dari berbagai daerah ya, dari berbagai daerah dengan bahasa masing-masing, budaya masing-masing, harus memilih bahasa apa yang akan digunakan menjadi bahasa persatuan Indonesia. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu ya, bukan bahasa Jawa, walaupun Jawa paling besar ya. Karena ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama, saat itu bahasa Melayu sudah digunakan di pengantar perdagangan. Jadi di Nusantara ini kalau jualan pakai bahasa Melayu ya, misalkan jualan sayur gitu, 1001 ya, bukan pakai bahasa daerah masing-masing. Jadi cepat dimengerti. Kemudian struktur bahasanya sederhana. Itu ya yang membuat bahasa Melayu digunakan jadi bahasa Indonesia. Nah, tetapi secara resmi diakui sebagai bahasa negara itu baru tahun 45 tanggal 18 Agustus ya, pasal 36 Undang-Undang Dasar tentang bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Nah, setelah itu barulah bahasa Indonesia punya fungsi dan kedudukan. Yang pertama bahasa nasional, yang kedua bahasa negara. Bahasa nasional itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu artinya bahasa Indonesia sebagai kebanggaan kita ya, sebagai sesama bangsa Indonesia. Ya. Kemudian lambang kebanggaan, lambang identitas sebagai alat pemersatu suku bangsa, perhubungan antar daerah. Nah, jadi bahasa nasional. Jadi orang Papua juga nasionalismenya sama, harus nasionalisme Indonesia. Orang Lampung, orang Aceh, orang mana-mana ya, berbahasa Indonesia.
Nah, tetapi secara resmi juga oleh negara diatur, jadi bahasa negara dalam undang-undang bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam pidato-pidato presiden, pidato bupati, gubernur dan lain sebagainya. Kemudian bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Ya, jadi bagusnya kita membuat produk iptek sendiri, lalu gunakanlah bahasa Indonesia sebagai panduan sistemnya, ya, modulnya. Jangan berbahasa Inggris. Bahasa Inggris boleh, tapi itu jadi terjemahannya. Seperti itu, Ji. Jadi ketika kita punya produk made in Indonesia, jangan made in Indonesia ditulis di produknya buatan Indonesia. Jadi orang Jerman ketika beli, oh buatan Indonesia, oh made in itu buatan katanya gitu ya, atau dibuat di Indonesia seperti itu. Itu ya. Nah, baru ada terjemahannya made in apa gitu. Oke. Nah, ini tadi alasan kenapa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa nasional. Karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca, artinya lingua franca itu bahasa sehari-harinya dulu memang udah pakai bahasa Melayu, ya, pengantar perdagangan terutama. Kemudian sistem bahasa Melayu itu sederhana, nggak kayak bahasa Sunda ya, ada akhirannya aneh-aneh. Ada ada in lagi kalau di Jakarta ya, kemudian ada petengahnya. Kalau tahu, kalau jadi banyak jadi tarahu. Bingung nanti kalau bahasa Indonesianya banyak strukturnya ya, orang susah mengikuti. Nah, bahasa Indonesia kan nggak banyak, cuma ada akhiran awalan, ya, ada tengahnya sedikit, lebih banyaknya itu awalan sama akhiran juga nggak banyak, paling kan ya, seperti itu. Oke, dan suku-suku bangsa lainnya memang menerima bahwasanya bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia, nggak protes. Oke, itu tentang bahasa. Sekarang ragam bahasa. Ya, kita sebut materi pertama ini gabungan dari beberapa materi ya. Nanti kita tanya jawabnya sebentar ya setelah ini. Oke, jadi ragam bahasa itu adalah variasi bahasa. Nah, itu kenapa beda-beda, karena ada variasi bahasa. Satu suku aja beda-beda. Variasi ini bisa karena beda wilayahnya, karena beda medianya, beda situasinya, itu selalu menjadi pertimbangan ya, kenapa bahasa itu berbeda-beda gitu. Nah, berdasarkan medianya, bahasa itu kan ada bahasa yang sifatnya lisan dan tulisan. Memangnya beda lisan sama tulisan? Beda dong ya. Bedanya apa? Nah, kalau lagam lisan kita ngomong harus ada yang dengerin ya. Harus ada lawan bicara, lawan tutur. Jadi kalau ragam tulis enggak, kalian nulis dibaca orang siapa aja, di mana aja, kapan saja ya. Tapi kalau lisan nggak ada orang, aduh kita ngomong sendiri nih, nggak ada yang dengerin, nggak enak ya, nggak ada yang dengerin. Oke. Kemudian di lisan itu unsur gramatikal tidak lengkap, maksudnya itu nggak lengkap tata cara sintaksisnya, semantiknya atau ejaan gitu-gitunya tuh nggak lengkap. Bisa dengan intonasi saja, cukup misalnya saya mengucapkan kata diam, pasti semuanya hening. Wah, Bapak itu marah hanya dengan menyebutkan kata diam dengan ditegasin. Diam. Nah, kalau dalam tulisan, coba Anda tulis diam tanpa titik, tanpa tanda seru. Orang nggak merasa disuruh diam, itu kayak kata benda, kecuali ditanda seru ya. Itu artinya lagi ada diam gitu. Nah, itu beda. Kemudian kalau ragam lisan terikat ruang dan waktu. Kalau di sini ya di sini. Beda. Kalau kamu ke Amerika nggak bisa ngomong kayak gini kan gitu. Tapi kalau tulisan enggak, bebas nulis apa aja, di mana saja, kapan saja ya. Dibaca oleh siapa saja. Kemudian tadi dipengaruhi jeda ritme suara. Kalau lambat itu orang lagi tertekan itu biasanya lambat ya. Itu kalau orang lagi muara itu tiba-tiba intonasinya juga cepat ya, keras. Itu kalau tulisan enggak, lebih dipengaruhi tanda baca ya, ejaan. Berdasarkan situasi ada ragam formal, semi formal, non formal. Formal itu di pendidikan formal, kemudian pemerintahan formal.
Kalau semi formal itu misalkan media massa ya, ada orang talk show ngobrol-ngobrol ya formal, tapi ada semi formal. Ada ragam non formal itu ya pergaulan kalian, boleh pakai menggunakan bahasa gaul ya, ada lu gua dan lain sebagainya. Oke, ini referensinya bisa kalian lihat. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep, fungsi dan ragam bahasa. Sekarang saatnya sebentar saya kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab. Kalau tidak ada tanya jawab, saya yang bertanya ya. Silakan. Ini ajangnya untuk perkenalan ya. Oke, kalian Pak. boleh screenshot untuk kepentingan dokumentasi ya, nanti boleh di-share di grup. Pak, saya mau bertanya, Ya Pak, kalau bahasa serapan itu masuk ke dalam KBBI nggak? coba diulang karena saya spotlight dulu video kamu agar tampil di rekaman. Kalau bahasa serapan itu termasuk, bahasanya masuk ke dalam KBBI apa enggak? Ya, masuk ya. Karena kan KBBI ini juga bisa menyerap bahasa-bahasa lain selain bahasa Indonesia. Misal dari bahasa daerah, dari bahasa asing. Itu silakan diusulkan ke badan bahasa. Kalau kamu mau mengusulkan bahasa daerahmu ya, agar masuk di kamus boleh. Kenapa? Karena udah penting, misalkan sudah jadi hal yang penting, ini harus diketahui oleh orang Indonesia, misalkan. Itu boleh ya. Gitu. Ada lagi? Silakan. Masih malu-malu ya. Ini padahal topiknya bahasa Indonesia ini harusnya lebih aktif ya. Bisa kita mengekspresikan, mencurahkan pikiran kita, ide kita, perasaan kita menggunakan bahasa ya. Nah, jadi saat Zoom ini bahasa lisan, saat tugas bahasa tulis. Kita harus mampu dua-duanya karena memang nanti kita dalam kehidupan ya itulah yang akan dilihat sama orang ya. Oke, jadi ada 4 kemampuan berbahasa yang harus kalian miliki. Yang pertama adalah mendengar. Kok mendengar bagian dari berbahasa? Iya, orang nggak dengar itu nggak bisa ngomong coba. Ya. Orang bisu itu karena nggak dengar dia tulis. Ya mau ngomong apa orang dia nggak mendengar bunyi-bunyi kan bahasa itu bunyi. Iya kan? Nah, makanya ada istilah eh, bahasa isyarat, ada huruf braille ya untuk mendukung orang-orang yang alat ucap atau alat artikulasinya tidak jelas ya, itu dukungan. Jadi kemampuan mendengar itu kemampuan pertama, kemampuan dasar. Harus kita bisa mendengar menjadi pendengar yang baik. Jangan apa ya, banyak problemnya tuh gini, nggak mau jadi pendengar yang baik, pengennya ngomong ya. Padahal harus jadi pendengar yang baik. Gitu. Oke, kemudian harus mampu menangkap pesan dari dengar itu, jangan ngelamun. Oh, Pak Jafar lagi ngomong ini tuh didengar. Nah, kalau saat saya kuliah, karena saya kuliah bahasa Indonesia dulu ada ujiannya, ujian menyimak. Jadi saya masuk ke lab, diputer orang ngomong ya, lama betul, berapa menit kita dengarkan. Habis itu ada pertanyaan-pertanyaan. Waduh, kalau yang mendengarnya buruk nggak bisa jawab. Tadi ngomong apa karena masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, kalian sering begitu ya. Nah, gitu ya. Jadi harus belajar mendengar. Kemudian yang kedua, naik sedikit kelasnya. Setelah mendengar jadi berbicara. Cara. Ya, orang yang bisa mendengar juga bisa jadi berbicara. Nah, pembicara ini bakat-bakatan memang ya, ada yang bagus secara komunikasinya, ada yang tidak. Tapi setidaknya tetap kita harus bisa bicara, karena kita ini mahasiswa ya, atau kita nanti masuk dunia kerja, kalau nggak bisa ngomong ya nggak akan diterima ya. Minimalnya membicarakan hal yang menurut Anda diperlukan saja ya, nggak usah kalau yang lain-lain Anda nggak bisa. Begitu ya. Naik lagi tingkatannya, sebagai orang intelek itu setelah berbicara mampu membaca tulisan, tangkap pesannya apa dalam tulisan.
Orang yang hebat membaca, pengetahuannya luas. Setelah pengetahuannya luas, ditumpahkan, bisa lewat bicara, bisa lewat menulis. Nah, jadi kemampuan yang terakhir itu adalah menulis paling tinggi. Loh, kok paling tinggi, Pak? Kan anak SD juga bisa nulis. Itu mencatat ya, bukan menulis. Kalau mencatat semua orang bisa, didikte ya, diimla bahasa Arabnya. Tulis ya, catat itu namanya. Menulis itu menuangkan ide, pikiran dalam bentuk tulisan yang rapi, yang bisa dibaca. Itu susah kan? Coba kalian nulis. Coba tulis tentang liburan ke rumah nenek. Ya. Kata pertamanya aja udah nggak ketemu. Apa ya, saya menulis apa, bingung ya. Nah, itu contohnya ya, liburan ke rumah nenek. Nah, padahal tulis aja apa yang mau kita tulis, baru nanti kita edit, kita rapikan, gitu ya. Nah, orang yang pandai menulis itu juga biasanya pandai membaca, pandai mendengar, pandai menyerap ilmu dari yang lain. Makanya bisa menulis PD ya. Kalau nggak punya apa-apa ya nulis apa. Tuh, oke? Itu jadi ada 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau oleh manusia ya, kalau ingin selamat. Oke, itu sebagai penutup ya, karena kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Saya mau bertanya ini. Ada yang namanya kencah, kencah, kencah ada nggak kencah? Kencah Yanti ada. Halo, halo Kencah Yanti, apa kabar? Mana suaranya ya? Coba dinyalakan, di unmute. Halo, nggak ada? Terganggu ya sambungannya. Saya jadi ingat ada video ya, agar kita disangka apa ya, tidak aktif atau apa, kita diam aja. Wah, berarti loading gitu ya. Padahal itu sengaja acting dia mah. Oh, lagi gangguan gitu, lagi loading ya. Oke. Halo Apriliani. Ada Apriliani? Hai Apriliani. Mana suaranya Apriliani? Nggak ada juga. Oh, pada nggak ada kemana ya? Nanti nggak di absen loh sama saya. Halo Rizka. Delay ya, delay ya. Rizka, apa kabar? Rizka Devilia. Ada Rizka Devilia? Ada, Pak. Oh, ada ya. Baik, ya gitu dong. Menyapa, disapa itu harus menyapa kembali ya. Oke, saya mau nanya sama Rizka. Rizka, kenapa kok bahasa Melayu yang dijadikan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sunda? Ya. Bahasa Melayu. Nah, hilang. Mana Rizka? Apa Rizka? Gak perhatiin ya? Oke, saya tanya sekarang. Arya ada nggak Arya? Hadir Arya? Ah, ada suaranya Arya. Ah, nggak masuk suaranya. Oke. Sekarang Adinda Putri. Mana Adinda? Saya, Pak. Ya, Adinda, coba jawab. Kenapa bahasa Indonesia yang dipilih, bukan bahasa Papua ya?
dipakai waktu udah pernah dipakai duluan waktu perdagangan. Ya, betul ya, salah satunya itu. Jadi sudah. Kemudian yang lainnya apa? Kan ada alasan lain. Karena mudah dipahami, Pak. Mudah dimengerti. Terus, Struktur bahasanya juga lebih mudah. ya, strukturnya lebih mudah ya. Ya. Terus ya. Itu jadi mendengar ya. Mendengar dan bisa menjawab. Itu salah satu indikator kesuksesan pembelajaran bahasa. Nah, sekarang terakhir lah saya tanya ini ya. Apa ya? Nggak usah takut, namanya ini kita belajar ya. I Ngurah Tripanca. Ada jalan. Iya, Pak. Oh, ini Ngurah rapi tuh, keren ya, Mau dibunuh, nggak bisa. Oke, I Ngurah pertanyaannya ya. Wah, ada yang berisik katanya di sebelahnya ya. Iya, Pak, maaf. Ada keluarga. Oh, nggak apa-apa kalau keluarga ya, namanya di rumah ya. Oke, I Ngurah Tripanca aja namanya. Tripanca ya. Mengapa kita nanya itu mengapa ya? Karena ini membutuhkan pemikiran, analisis kalau mengapa ya. Mengapa bahasa Indonesia itu harus digunakan sebagai pengantar kenegaraan, misalkan dalam pidato, dalam rapat, ya, pemerintahan. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Nggak pakai bahasa daerah aja gitu. Indonesia itu termasuk bahasa resmi. Jadi bahasa Indonesia itu wajib digunakan di bidang kenegaraan gitu, Pak. Ya, betul. Karena bahasa Indonesia fungsinya sebagai bahasa negara. Secara resmi, iya, bahasa negara. Oke. Tapi ada beberapa di daerah ya, di daerah tertentu bahasa daerah aja gitu ya. Ada, misalkan karena orang Lampung semua, jadi rapat pemerintahan pakai bahasa Lampung bisa aja ya, tapi jarang seperti itu. Biasanya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Baru dialog-dialog ringannya ada yang nyela-nyela pakai bahasa daerah ya. Nah, kecuali kalau dalam hal yang lainnya di luar pemerintahan, misalkan hal keagamaan, masyarakat ya bebas pakai bahasa apa aja ya. Kalian kalau suka datang ke Jawa Barat ya, ke Jawa mungkin ya, sholat Jumat di sana, itu jangan heran tiba-tiba Jumatannya khotibnya pakai bahasa daerah sana yang nggak ngerti kita ya. Terutama di Jawa Barat ya, bahasa Sundanya kental. Itu ya khotbahnya full bahasa Sunda. Nah, itu nggak apa-apa, nggak disalahkan karena itu bidang keagamaan, bukan bidang pemerintahan, gitu ya. Jadi kalau bidang pemerintahan ada orang sambutan pakai bahasa kita nggak ngerti, kita boleh protes, dia melanggar undang-undang, ya nggak? Begitu. Instruksi, misalkan surat edaran pakai bahasa yang nggak kita ngerti gitu ya, itu salah ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya ya, Azalia, Ngurah Tripanca, Adinda Putri, Mutiara Ayu, Urmila, Rizka, Arya Bintang Pratama, Meja, Apriliani, Pinka, Rizkanya ada dua ya, Rizka Oktavia sama Rizka Devilia. Adis Nurlia, Devi Selviani, Obairinke, Dita Adelia, Sulfina Ratnasari ya, Gustina Eka Putri, Aditya dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut, boleh bisa melalui lewat WhatsApp group atau WA pribadi atau ruangan saya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanten Kara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Ada Bapak. berkorea ya. Bye. Saya tutup ya.